What's up Agon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Tentu kita sudah membaca chapter terbaru dan ada beberapa pertanyaan yang muncul setelah mengetahui isi dari chapter tersebut. Salah satunya adalah misteri kembali terjadi pada kekuatan dari Saint Saturn. Kemampuan regenerasi super cepatnya membuat banyak dari kita bertanya, dan tentu bagaimanakah cara melawan kemampuan super yang satu ini. Jadi kita akan membahas lengkap dan menganalisis beberapa hal terkait hal ini. Namun seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Salah satu Gorosei yang sedang berada di Aegean, Saint J. Garcia Saturn kembali menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi musuh. Chapter terbaru, dia benar-benar banyak menerima serangan, dimulai dari kepalan tangan milik Kuma yang berhasil menyentuh wajah dari Saturnus hingga dia terpental sangat jauh terkena reruntuhan. Hal tersebut membuat dia kehilangan tanduk kiri dan lengan kanan dengan berlumuran air merah di sekeliling tubuhnya. Tidak hanya sampai di situ, salah satu anggota topi jerami berhasil melukainya, yakni sang cyborg Renki, menggunakan radical beam miliknya yang sukses membuat tubuh dari Saturnus menjadi berlubang. Dua kasus serangan ini sama-sama membuat tubuh yang dimiliki oleh sang kakek laba-laba ini hancur dan rasanya benar-benar ekstrim luka yang dimilikinya. Namun, satu kesamaan dari serangan tersebut adalah hal yang sangat gampang diatasi oleh Saturnus yang melakukan regenerasi super cepat dengan tubuh yang terluka tersebut kembali pulih seperti semula. Semua tentu dibuat tidak percaya. Salah satu yang melihat hal ini adalah Sanji. Sudah 3 kali kasus yang kita lihat Saturnus berhasil meregenerasi tubuhnya, yakni serangan dari Bonnie, serangan dari Kuma, dan terakhir serangan dari Sanji. Tubuhnya seperti menolak hancur dan dia sepertinya terlihat memiliki keabadian yang sulit sekali untuk dimusnahkan. Jadi apa sebenarnya kekuatan misterius yang dia miliki ini? Adakah sesuatu yang bisa untuk menghentikan kemampuan mengerikannya ini? Oke, untuk memulai analisa ini, Tamagon akan mulai dengan penggambaran planet Saturnus yang ada di kehidupan nyata kita. Saturnus dalam kehidupan nyata adalah yang terjauh dari 5 planet lainnya, yakni sangat mirip dengan posisi kelima dari Gorosei, mulai dari Venus, Merkurius, Mars, Jupiter, dan terakhir Saturnus. Saturnus menjadi planet yang paling terjauh dari matahari. Ini artinya dia akan menjadi yang paling dingin dan paling kejam. Ini sejalan dengan Circle Demon yang kita lihat sebelumnya yang diciptakan oleh Saturnus. Di sana terdapat angka 5 di dalam lingkaran tersebut. Perlu kalian ketahui dulu bahwa planet Saturnus pertama kali ditemukan oleh orang Romawi pada tahun 1610 oleh mendiang Galileo Galilei. Saturnus dikatakan berwarna emas seperti gandum di lahan pertanian. Mungkin nanti ini ada dugaan bahwa ketika Saint Saturn ini masih muda, rambutnya berwarna emas. Dalam agama Hindu sendiri, Saturnus adalah salah satu dari 9 Navagraha, yang artinya benda langit yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia. Tapi Saturnus diakui sebagai Shani dan hakim dari planet-planet. Ini berarti Saturnus kita dalam cerita bisa menjadi kepala dari semuanya. Kemudian dikatakan di astrologi Yunani dan juga Arab bahwa Saturnus adalah yang paling ganas dari 5 planet. Astrologi Yahudi sendiri mengatakan bahwa Saturnus ini dianggap memiliki sifat yang paling jahat. Nah, Saturnus dalam Hindu adalah salah satu yang juga dikenal sebagai penguasa kebenaran, keadilan, dan juga penugasan. Saturnus mempengaruhi jiwa seseorang dan memberikan kesadaran akan benar dan juga salah. Dan pada dasarnya Saturnus akan menjadi orang yang menegakkan hukum insama pada kru bajak laut topi jerami di Aegean. Saturnus juga mewakili dan memiliki sifat dingin dan juga kering. Ia akan mampu membuat segalanya berjalan lambat seperti mengontrol waktu dan memasukkan kurungan. Menariknya adalah, mungkinkah ada keterkaitan antara Saturnus dan juga Jupiter, yakni kedua Gorosei ini adalah ayah dan juga anak. Alasannya adalah karena Oda selalu menggambar mereka di mana Jupiter yang paling kiri dan Saturnus selalu yang paling kanan. Dalam mitologi, Zeus ataupun Jupiter adalah salah satu dewa pertanian utama dalam mitologi Yunani, dan Saturnus sendiri dalam mitologi Romawi adalah dewa waktu dan juga pertanian juga. Jadi mungkinkah Oda menggabungkan mitologi-mitologi ini menjadi ayah dan juga anak? Menarik sekali.
Dengan juga mengacu tadi Saturnus dikatakan bahwa berwarna emas seperti gandum di lahan pertanian. Mungkin saja ada dugaan bahwa Sains Saturn ini di masih muda rambutnya berwarna emas sama seperti rambut dari anaknya, yakni Sains Jupiter. Mungkin saja awalnya Saturnus ini menyerahkan posisi pertaniannya kepada Jupiter dan Saturn mengambil posisi yang baru yakni di Sains. Di dalam kehidupan nyata, ilmu pertanian adalah hal yang nyata. Mereka melakukan penelitian, eksperimen untuk lebih menyetujui tanaman dan juga hewan ternak. Pertanian telah ada sejak 13.000 sebelum Masehi, dimulai dengan babi dan juga domba. Hewan-hewan tersebut mempunyai tanduk yang berasal dari zaman kuno, mirip dengan bayangan dari Saturnus. Nah, ingatkah kalian Tamagon pernah membuat sebuah teori yang mengatakan bahwa Sains Jupiter adalah sesepuh dari keluarga Vinsmoke. Dia juga bisa disebut sebagai Vinsmoke pertama. Nah, jika ini benar bahwa Saturnus dan juga Jupiter adalah ayah dan juga anak, ini berarti sangat tepat pada keterkaitan ilmu sains di antara keluarga Vinsmoke ini. Jadi dengan asumsi bahwa Saturnus adalah sesepuh pertama dari keluarga Vinsmoke. Momen yang tepat saat ini adalah Sanji sudah berada di depan dari Saturn dan Saturn mungkin akan merasakan dengan sedih bahwa Sanji adalah keturunannya dan akan memulai pertempuran dengannya. Pertempuran antara keluarga Sains di Egghead di sini akan sangat menarik yang akan kita lihat nantinya. Sekarang kita akan membahas Saturnus yang kemungkinan merupakan seorang dewa waktu. Mengutip dari Wikipedia, Saturnus dalam mitologi Romawi kuno digambarkan sebagai dewa waktu, generasi, pembubaran, kelimpahan, kekayaan, pertanian, pembaharuan berkala dan juga pembebasan. Lihat di sini ada hal pertanian yang mungkin saja ayah dan anak yang Tamagon singgung tadi memungkinkan Saturnus memiliki hubungan dengan Sains Jupiter. Saturnus sendiri adalah dewa Kronos, dewa waktu mitologi Yunani. Saturnus tidak abadi, melainkan sepertinya dia mampu untuk mengubah waktu dan membuat segalanya berjalan lebih lambat, mirip dengan Kronos, sang dewa waktu. Ketika dia menerima serangan seperti ditusuk oleh Bonnie, dihantam oleh Kuma dan juga dilubangi tubuhnya oleh Franky, dia pada dasarnya memutar kembali waktu ke saat dia tidak tertusuk. Ini benar-benar mirip seperti dengan jam pasir. Akan ada durasi di mana waktu saat dia memulihkan kembali regenerasinya seperti jam pasir. Di saat dia membutuhkan waktu, itulah momen yang paling tepat untuk melakukan serangan terhadapnya lagi dan itu akan merusak waktu regenerasi miliknya. Batasan dari regenerasi waktu dari jam pasir tersebut akan bisa untuk melukainya. Belum lagi regenerasi ini sepertinya menyerap energi yang cukup besar. Jadi semakin sering dia diserang akan semakin lambat gerak dari regenerasinya. Lihatlah struktur tangannya saat dihancurkan oleh Kuma. Dia mereset sedikit demi sedikit dan tidak disembuhkan secara instan. Dia menggunakan kekuatan waktunya sehingga dia dapat mengatur ulang kerusakan apapun yang dia terima. Sangat masuk akal juga kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Bonnie. Yep, kekuatan berdasarkan waktu yang sangat jelas petunjuk kuat bahwa kekuatannya tidak bekerja melawan Saturnus. Karena Saturnus sendiri adalah sumber kekuatannya dan berada di atas kekuatan milik Bonnie. Jadi tentu dia hampir pasti tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun padanya. Ini juga alasan kenapa Franky, Sanji dan juga yang lainnya tidak bisa bergerak pada saat itu. Karena Saturnus menggunakan sesuatu yang disebut sebagai gravitasi. Saturnus menghentikan waktu untuk mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak tetapi bisa untuk melihat semuanya. Kekuatan Saturnus bukanlah sihir atau apapun. Ini adalah kekuatan alami dari waktu ke waktu dan membuat Saturnus sangat-sangat berbahaya saat ini. Jika memang benar manipulasi waktu adalah kekuatan milik Sains Saturn, ia akan memiliki banyak kemungkinan dan kemampuan ini akan merupakan salah satu kemampuan paling OP di One Piece. Saturnus tidak boleh dianggap remeh. Semuanya akan masuk akal mengapa Oda menempatkannya bersama dengan Sanji di sini. Jadi kita akan melihat lebih banyak hal buruk dari kekuatan Saturnus dengan memanipulasi waktu di Egghead dan akan benar-benar menyulitkan kru bajak laut Topi Jerapy. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah memang benar Saturnus mempunyai kemampuan yang mengendalikan waktu dan itu adalah alasan regenerasi tubuhnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada analisis yang berlebihan. Kian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.